Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Renungan Kamis edisi 12 Februari 2026. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, di tengah waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengambil satu kesempatan ini untuk boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Mohon pimpinan Allah Roh Kudus, supaya hati kami boleh tunduk, hati kami boleh ditemukan sebagai tanah yang subur, siap untuk ditanami, ditaburkan firman Tuhan, benih-benih kehidupan. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 17 dan 18. Lukas 17 ayat 17 dan 18 beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Bapak Ibu Saudara, renungan Kamis yang terakhir kita bahas, kita merenungkan tentang bagaimana kasih Kristus itu menguasai kita, mendorong dan bahkan menekan kita untuk mengasihi Tuhan terus-menerus, untuk hidup bagi Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Namun mungkin kita juga menemukan realita, satu kenyataan yang kita dapati pada diri kita masing-masing, diri kita sendiri, ataupun ketika kita mendapati dan melihat kehidupan orang Kristen lainnya, bahwa ada kenyataan yang berlawanan, ada fakta yang berseberangan, yaitu bahwa tidak semua orang Kristen, tidak semua orang percaya, bahkan tidak untuk satu orang percaya yang mengatakan begini, kalau Tuhan sudah menyelamatkan saya, Kristus sudah membayar begitu luar biasa mahalnya, sudah seharusnya saya mengabdikan seluruh hidup saya bagi Tuhan. Betapa saya harus mengasihinya dan hidup menjauhi apa yang tidak berkenan kepadanya. Sama seperti halnya dalam relasi kita dengan sesama manusia. Benarkah kalau ada orang menerima kebaikan, akan dengan sendirinya membalas dengan kebaikan? Benarkah jika seseorang dikasihi, dia akan membalas dengan mengasihi? Benarkah seorang yang telah menerima anugerah dengan sendirinya berpikir untuk juga memberikan anugerah kepada pihak lain? Alkitab tidak tutup mata, bahkan juga meneguhkan realita kehidupan yang seperti ini. Dalam perumpamaan pengampunan, seorang yang telah diampuni, hutangnya telah dihapuskan, mendapatkan pengampunan yang amat besar, tetap saja dia menjadi seorang yang bengis dengan menindas orang lain yang lebih kecil darinya, meskipun dia hanya berhutang sejumlah kecil daripadanya. Dalam perjanjian lama kita di sana menemukan ada seorang bernama Gomer, istri dari Hosea. Dia dikasihi, diampuni, direngkuh kembali, dibawa pulang kembali, dicari terus-menerus, dikasihi sepenuh hati. Tetapi alih-alih membalas kasih suaminya, sang istri ini malah semakin menjadi-jadi, semakin binal,
berzina, bahkan sampai melahirkan anak. Serupa halnya dengan dua ayat yang saya bacakan tadi dalam Lukas 17. Yang kalau Bapak Saudara baca merupakan kisah ke-10 orang kusta di ayat yang ke-11 sampai 19. Di zaman Tuhan Yesus, Bapak Saudara, penderita kusta itu dianggap najis, sangat tidak murni, baik secara fisik maupun secara rohani. Mereka tidak boleh mendekati orang yang sehat karena takut akan menularkan penyakitnya. Mereka dianggap najis di hadapan Tuhan. Mereka dianggap menderita, bahkan menjadi tanda kutukan dan hukuman atas dosa-dosa mereka. Mereka tidak boleh ikut serta dalam ibadah di bait Allah. Itulah sebabnya mereka dikucilkan, harus tinggal di luar perkemahan atau di luar kota bahkan, dan mengumumkan dirinya sebagai najis dengan meneriakkan dirinya sendiri najis setiap kali ada orang yang mendekat kepada mereka. Namun dalam perikop yang ada, kita menemukan ada Tuhan yang berbelas kasihan, yang menyentuh dan mendobrak batasan sosial, menyembuhkan para penderita kusta itu, menunjukkan belas kasih dan cinta Allah yang melampaui batasan fisik, batasan budaya, batasan agama pada masa itu. Dan ada 10 orang kusta yang telah mengalami kasih dan kebaikan Yesus yang begitu besar. Pertanyaannya, apakah 10 orang itu kemudian berkobar-kobar mengasihi Yesus? Apakah 10 orang itu berkobar-kobar hidup bagi Kristus? Kita tahu jawabannya bukan. Hanya 1 orang yang kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahkan di penghujung Alkitab kita dalam kitab Wahyu, jemaat di gereja Efesus bahkan dicela oleh Tuhan Yesus karena mereka telah meninggalkan kasih-Nya yang semula. Artinya, dalam realita kehidupan kekristenan kita, mereka yang mengasihi Yesus pun tidak selamanya akan mengasihinya. Seorang teolog bernama John Newton mengatakan begini, tidak ada kepastian, anugerah, kebaikan, kasih, dan pengampunan Allah secara alamiah akan mendorong manusia memberi respons yang sepadan. Karena itu Bapak Saudara, mari kita kembali. Sebelum perenungan akan bagian yang akan kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Sampai di sini, kita melihat kehidupan kita masing-masing. Apakah kita termasuk pada 1 orang di antara 10 yang telah disembuhkan oleh Yesus? Kita datang dengan syukur, dengan pujian, dan komitmen untuk mengikut Dia. Jika ada kenyataan yang berlawanan seperti ini, bagaimana respon Bapak Saudara semua? Sebab setiap kita telah menerima anugerah dan kemurahan daripada Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan karya Roh Kudus. Kiranya sepanjang hari ini kita diberikan hikmat dan terdorong dalam komitmen untuk meresponi anugerah Tuhan dengan cara hidup kita yang benar. Tuhan menuntun, Tuhan memberkati kita semua. Amin.